Halo sahabat SPD, selamat berjumpa kembali di YouTube channel Provinsi SPD Jawa. Perkenalkan, nama saya Romo Emmanuel Gracius Purwohartoko. Dari nama jelas bahwa ini nama Jawa. Memang saya adalah orang Jawa, tetapi kelahiran dan besar di Kalimantan Barat karena orang tua bertugas di Kalimantan Barat. Nama Emmanuel Gracius Purwohartoko sendiri memiliki arti yang bagi saya menggembirakan atau menyemangati, karena Emmanuel adalah Tuhan beserta kita, Gracius itu dari rahmat, Purwo itu adalah pertama, Harto itu harta, Ko itu teko atau datang. Maka arti nama saya adalah harta pertama yang datang dari rahmat Tuhan beserta kita. Jelas dari nama ini saya adalah anak pertama dan saya memiliki saudara-saudari, kami bersembilan dalam satu keluarga. Saya ditahbiskan pada tanggal 26 September 1998 di Sekadau, Keuskupan Sanggau oleh Monsinyur Julius Mencucini CP. Jadi saya bersyukur bahwa saya mengalami rahmat menerima tahbisan dan sebagai imam selama kurun waktu 25 tahun ini. Panggilan saya sebagai seorang imam rasanya juga sangat menarik, karena saya dibesarkan oleh kongregasi Pasionis, saya dididik di seminari oleh OFM Cup atau Kapusin, saya mengambil keputusan oleh Yesuit, saya menjalani kehidupan sebagai seorang imam dan biarawan sebagai seorang SPD. Mengapa saya tertarik menjadi imam? Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan saya tertarik untuk menjadi imam. Yang pertama adalah rumah kami selama saya kecil bersampingan dengan gereja atau juga dengan biara Pasionis. Sehingga hari-hari saya, pergaulan saya adalah dengan romo-romo Pasionis yang notabene dari Italia. Ini yang pertama. Jadi bagaimana kehidupan romo-romo dan bruder Pasionis menggerakkan saya untuk berpikir kok enak ya jadi romo. Karena apa? Pada masa itu di tahun 70-an, hanya mereka rasanya punya mobil Land Rover dan mereka mengendarai trail yang cakep-cakep waktu itu. Tapi bukan tentang itu, tapi setiap kali mereka keluar, kami ingin menghirup asap yang keluar dari Land Rover dan juga trail, karena rasanya kok enak sekali. Mungkin itulah asap panggilan. Itu yang pertama, bahwa saya dekat dengan kehidupan membiara, menggereja. Yang kedua adalah setelah ibu saya kemudian menjadi pegawai negeri dan menjadi guru agama, ada begitu banyak buku-buku yang ibu bawa, terutama buku Sahabat-sahabat Yesus. Dan dari buku itu saya tertarik akan satu santo yang sangat luar biasa yang saya baca seluruh buku itu berjilid-jilid, yaitu Santo Ignatius dari Loyola. Sehingga kelak inilah yang menjadi dasar juga saya kemudian berdoa sejak kelas 4 SD untuk mengatakan, ya Tuhan, saya ingin seperti Ignatius dari Loyola. Saya ingin menjadi pastor, tolonglah saya. Jadi ini energi yang terus-menerus saya doakan sehingga saya menjadi imam. Doa yang kadang-kadang berhenti karena ada situasi yang rasanya mengganggu hidup panggilan. Jadi yang kedua ini adalah bagaimana ibu saya sebagai guru agama membawa buku-buku dan salah satu santo menginspirasi saya. Berikutnya adalah yang ketiga, waktu saya kelas 6 SD, seorang suster bernama Suster Dominika dari kongregasi Pasionis memberikan questionnaire yang harus dijawab oleh anak-anak, yaitu kamu akan menjadi apa nanti atau cita-cita. Maka dengan serta-merta saya langsung menulis Pastor Emmanuel Gracius. Saya tidak tahu mau menjadi pastor seperti apa, tapi sejak saat itu juga saya diinspirasikan, apalagi suster mengatakan dan bercerita di lingkungan bahwa ada anak dari lingkungan ini yang akan menjadi pastor. Jadi ini menginspirasi terus-menerus kegiatan ini. Ini yang ketiga, bagaimana pengalaman untuk menjadi seorang pastor. Nah, selanjutnya kenapa kok saya memilih
sebagai SVD. Ceritanya menarik. Kondisi ekonomi keluarga menyebabkan fase-fase yang saya miliki berdasarkan doa-doa itu tidak dapat berjalan dengan baik. Ketika saya masuk seminari menengah Nyarungkop, ayah saya berperan karena setelah tamat SMP, ayah hanya mengatakan, "Le, nanti kamu masuk Nyarungkop ya." Artinya, anakku, nanti kamu masuk Nyarungkop karena sekolahnya bagus. Saya tidak tahu Nyarungkop itu di mana, apa yang mereka akan beri karena bagi saya gelap. Tetapi sampai di Nyarungkop, saya mengalami kekuatan dalam panggilan oleh romo-romo Kapusin. Dan saya sejak kelas 2 sudah menetapkan diri untuk menjadi seorang Kapusin. Tetapi rencana Tuhan berbeda. Ekonomi keluarga menyebabkan saya harus berjuang untuk menyelesaikan studi saya, sehingga mungkin saya adalah anak yang kehilangan masa remaja yang begitu manis, karena saya harus bekerja pada setiap liburan untuk dapat apa? Untuk dapat membayar uang sekolah, membayar uang asrama, dan pendidikan lainnya. Jadi saya kemudian ketika teman-teman harus pergi, saya kira ke Prapat dulu ya, dan saya tidak sanggup karena waktu itu masih hutang asrama dan uang sekolah sampai sekitar 8 bulan. Akhirnya kemudian setelah saya menyelesaikan dengan bekerja, saya berpikir kembali, selama ini saya berdoa kepada Santo Ignatius. Santo Ignatius, saya akan menjadi seperti dirimu. Lalu saya kemudian ke Solo untuk didampingi menjadi calon SY, Yesuit. Tetapi dalam perjalanan waktu, Tuhan berkehendak lain. Karena kemudian dalam perjalanan sangat menarik bahwa ibu didampingi oleh seorang Romo SVD pada saat retret guru-guru agama. Dan Romo itu adalah Romo Petrus Onikeraf, yang kelak kemudian hari kami sama-sama sebagai pastor di satu tempat atau di kesatrian. Sehingga kemudian dari tempat ini saya memutuskan atau mendapatkan pendampingan untuk memilih sebagai tarekat SVD. Di SVD ada yang menarik bahwa pada saat kita akan kawal kekal, kita memilih tempat. Nah, setelah proses yang cukup panjang, saya ditempatkan pertama di Provinsi Belanda. Dan pada saat setelah tabisan, pada tanggal 26 September 1998, saya mengupayakan untuk pergi ke Belanda. Sayang sekali bahwa selama 3 tahun seluruh proses itu gagal karena satu dan lain hal. Oleh karena itu, saya kemudian memutuskan dan menyurati jenderal agar dikembalikan ke Provinsi Indonesia. Dan selama masa penantian, saya bekerja di beberapa tempat. Yang pertama adalah 1-2 bulan di Paroki Sakramen Maha Kudus Surabaya. Setelah itu, provinsial menghendaki saya untuk menemani Romo Petersoni yang memberikan retret kepada ibu saya di kesatrian. Nah, selama masa penantian yang bagi saya kurang menggembirakan karena proses ke Belanda dapat dikatakan gagal, saya minta untuk kembali ke Indonesia. Dan setelah itu oleh provinsial SVD Jawa waktu itu Romo Mariatbe, saya ditempatkan di novisiat SVD Batu dalam kurun waktu yang cukup lama, yaitu 2 periode antara 2001 sampai 2006. Nah, setelah itu saya diminta untuk mengambil studi lanjut di Roma dan mengambil spesial terutama di teologi spiritual. Sekembali saya dari Roma 2008, saya kembali ke novisiat untuk menjadi sosius dan kemudian magister. Pada tahun 2014, saya diminta untuk mengampu, untuk menemani para Romo dan para bruder junior di kota Yogyakarta. Sehingga sejak tahun 2014 sampai sekarang saya bekerja sebagai preses atau pimpinan rumah di Yogyakarta dengan aneka macam pengalaman dan pelayanan yang bagi saya luar biasa, dengan kerjasama bersama dengan Keuskupan Agung Semarang, kemudian antar biara dan sebagainya. Situasi yang sangat menyenangkan dan saya mengalami proses pembelajaran yang luar biasa.
Sahabat SVD, pengalaman menjadi imam itu tidak enak, tidak membahagiakan. Tetapi justru inilah sangat enak dan sangat membahagiakan. Karena apa? Sebagai seorang imam, kita dihadapkan dengan aneka masalah, baik dari dalam maupun dari luar diri kita. Tetapi bagi saya begini, setiap pengalaman pahit, setiap perjuangan hidup, tantangan, itu adalah proses pendewasaan dan pengalaman untuk menjadi dewasa. Oleh karena itu, saya sangat merasa senang bahwa di setiap tempat saya mengalami sebuah proses tantangan yang harus saya lewati sebagai proses pengayaan diri dan menjadi profesional di bidangnya. Oleh karena itu, saya selalu berbahagia kemudian menganalisa segala sesuatu dan saya menemukan butir-butir mutiara yang sangat indah. Itulah pengalaman 25 tahun saya menjadi imam berhadapan dengan aneka masalah dan bagi saya harus hadapi dengan senyum. Karena itu, saya punya moto sejak saya tahbisan yaitu Sio Kui Credidi. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Dari 2 Timotius bab 1 ayat 12. Jadi jangan takut bahwa kita menghadapi masalah aneka problem karena ada kekuatan dalam moto-moto atau orang-orang yang sangat pintar mengatakan jika engkau mampu untuk mengatasi masalah dalam satu hal, maka kamu akan menjadi ahli di bidang itu untuk mengatasi masalah yang kemudian akan Anda hadapi. Demikian sahabat SVD. Sahabat SVD, merenungkan dan merefleksikan perjalanan imamat 25 tahun yang ada pada saya adalah rasa syukur bahwa Allah berkarya di dalam diri saya, Allah mencintai saya. Dan saudara sekalian, yang jelas bahwa begitu banyak orang mendukung saya, mencintai saya, mensupport saya, sehingga kemudian apa yang saya bisa buat? Hidup menjadi persembahan. Seperti dalam Roma bab 1 ayat 12, sekitar itu, hidup itu kemudian menjadi sebuah persembahan. Tuhan, kupersembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Kusembah kau Tuhan, kusembah kau Tuhan, kusembahkan hidupku sebagai persembahan. Semoga persembahan yang saya berikan adalah tanda saya bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Anda, dan mengucapkan terima kasih atas segala support yang Anda berikan untuk saya. Pekerjaanmu jadi api abadi hari